Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Tiara Halidah Puspitasari dari kampus Politeknik Negeri Samarinda. Bakal menjelaskan sedikit tentang hukum asuransi yang ada di bab 5, lanjutan dari bab 4 kalau kalian nonton video sebelumnya. Jadi yang pertama itu ada pengertian asuransi. Jadi asuransi itu adalah perjanjian antara dua belah pihak di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran. Nah, kemudian pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Nah, lanjut ke unsur-unsur asuransi. Itu unsurnya tuh ada 5. Yang pertama ada pihak tertanggung, yang artinya seseorang yang melakukan kesepakatan dengan pihak asuransi dengan tujuan mengharapkan perlindungan atas risiko yang mungkin terjadi pada dirinya. Kemudian selanjutnya ada pihak penanggung, di mana pihak yang memberikan perlindungan kepada pihak tertanggung berupa pembayaran sejumlah uang sebesar nilai yang dipertanggungkan. Terus selanjutnya ada perjanjian atau polis. Ini artinya sejumlah kesepakatan antara pihak penanggung dan pihak tertanggung dengan tujuan memberikan perlindungan. Kemudian yang keempat ada premi, sejumlah dana tertentu yang harus dibayar oleh pihak tertanggung sebagai konsekuensi dari disepakatinya perlindungan atau proteksi oleh pihak penanggung. Besarnya premi ini tergantung pada jumlah pertanggungan dan risiko atas pertanggungan tersebut. Kemudian yang terakhir ada klaim. Nah, klaim ini terjadi ketika mendapat kerugian dari suatu peristiwa. Kalian dapat mengecek risiko tersebut telah diasuransikan dan tercantum dalam polis atau enggak. Gitu. Kita lanjut ke pembahasan prinsip asuransi. Jadi prinsip asuransi ini ada 6. Kita bahas dulu. Yang pertama adalah indemnity, yang artinya suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Nah, jadi kejadian ini ada di pasal KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278. Kemudian selanjutnya ada subrogation, yang artinya pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Kemudian yang ketiga ada contribution, yang artinya hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya sama-sama menanggung tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity gitu. Nah, lanjut ke prinsip yang keempat. Yang keempat ada insurable interest, yang artinya hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah utmost good faith, yang artinya suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun enggak. Kemudian yang terakhir adalah proximate cause, yang artinya suatu penyebab aktif efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. Nah, selanjutnya ada manfaat asuransi. Jadi asuransi dapat mengalihkan resiko finansial yang kamu punya. Dengan asuransi, kamu bisa mengalihkan beban risiko finansial yang ada. Contohnya gini, dengan asuransi kesehatan kamu tidak perlu membayar keseluruhan atau sebagian biaya tagihan rumah sakit bila jatuh sakit. Jadi kalau misalnya suatu saat kamu sakit, terus kamu nggak punya uang, kamu bisa ngeklaim asuransi ini gitu. Jadi kamu nggak perlu ngeluarin uang lagi. Tapi dengan catatan kamu juga harus membayar asuransi ini setiap bulan. Jadi ada syarat-syaratnya sih, tergantung asuransi yang kamu pakai gitu.
Kita lanjut ke jenis asuransi. Yang pertama, asuransi kesehatan. Asuransi ini secara khusus memberikan manfaat kepada pemegang polis atas jaminan biaya kesehatan atau perawatan ketika terjadi kecelakaan atau jatuh sakit. Kemudian yang kedua adalah asuransi jiwa. Asuransi ini diperuntukkan bagi orang yang menanggung kerugian finansial tidak terduga yang disebabkan oleh risiko kematian atau risiko hidup terlalu lama. Kemudian yang ketiga ada asuransi jaminan hari tua. Asuransi ini tujuannya memberikan kepastian pendapatan pemegang polis ketika telah menjalani masa pensiun dan juga kepada keluarganya apabila tertanggung meninggal dunia. Jadi kita lanjut ke asuransi yang keempat, yaitu asuransi pendidikan. Asuransi ini adalah alternatif tabungan pendidikan bagi anak yang direncanakan akan menjalani masa sekolah di tingkat SD hingga perguruan tinggi. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, asuransi properti. Asuransi ini memberikan jaminan kepada para pemegang polisnya untuk menjaminkan rumah atau bisnis yang menjadi subjenis asuransi properti. Kemudian yang keenam itu adalah asuransi perjalanan. Asuransi ini memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang polis ketika sedang dalam perjalanan seperti perlindungan biaya medis, kehilangan barang di bagasi, kehilangan dokumen perjalanan dan lain-lainnya gitu. Jadi sekian dulu yang aku jelasin hari ini. Kalau misalnya lagi ada kurang, mohon dimaafin. Kalau misalnya ada salah kata juga dimohon dimaafin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa komen ya.